kembali ya di dalam menu Facebook Ads Manager ada kampanye, ada set iklan. Kampanye ini secara garis besar tujuannya iklannya apa? Misalkan ya tujuannya untuk konversi event ya, untuk mendatangkan peserta masuk ke dalam event online kita. Itu tujuannya adalah menghasilkan orang yang mendaftar di dalam acara eventnya kita ya. Itu adalah konversi, kemudian ada set iklan. Set iklan ini untuk mengatur anggaran dan juga untuk mengatur target audiensnya kita. Jadi kita bisa atur di dalam set iklan, target audiensnya usia berapa, sampai usia berapa, pria atau wanita, kemudian interest minatnya mereka apa, apakah asuransi, ataukah MLM, apakah produk kesehatan, ataukah produk kecantikan. Teman-teman bisa pilih sesuai kota, sesuai usia, sesuai behavior, sesuai gadget yang dimiliki pun juga bisa ya. Jadi khusus pemilik iPad itu bisa, khusus pemilik operating system tipe berapa itu juga bisa diketahui ya. Dan khusus pemilik WiFi itu juga bisa diketahui secara spesifik di sini. Kenapa? Karena Facebook sudah memiliki datanya semua. Ya, berita informasi yang saya dapat terakhir itu pengguna Facebook itu mencapai 2 miliar pengguna user ya. Bayangkan nih kalau teman-teman punya produk diiklankan dan ditayangkan ke 2 miliar pengguna Facebook. Kira-kira omsetnya gimana? Meledak? Ya, itu kalau 2 miliar ya, nggak usah muluk-muluk 2 miliar ya. 1 juta aja ya sudah oke ya. Itu set iklan. Kemudian berikutnya ada iklan. Iklan ini format iklan yang akan kita tayangkan nanti pada saat kita mulai bermain Facebook Ads ya. Kalau kampanye itu secara menyeluruh, tujuan iklannya apa? Ya, ada 3 tujuan iklan, yaitu pertama awareness ya. Di dalam kelas sales funnel saya sudah mengajarkan awareness. Inputnya adalah data prospek, outputnya adalah orang yang follow akunnya kita atau menyukai halaman page-nya kita, bukan closing ya, itu awareness. Kemudian di kedua, tujuan iklan yang kedua itu ada namanya consideration, itu sebuah penawaran, membuat orang interest, dan terakhir itu ada konversi. Di sini itu tujuan iklannya, ada banyak tujuan iklan, tapi kita belajar menunya terlebih dahulu ya, menunya seperti ini. Kemudian di dalam menu fitur bisnis, ketika kita klik ya, di sini ada pengelola iklan, maka akan muncul halaman seperti ini, kemudian ada muncul pemirsa. Di sini ada pemirsa, kita bisa minta data ya, siapa saja yang telah mengunjungi atau berinteraksi di halaman page Facebook-nya kita, maka Facebook akan memberikan data. Siapa saja yang melakukan klik tombol, dan siapa saja yang menonton video, dan itu bisa secara spesifik kita bisa dapatkan ya. Kemudian ini ada pengaturan bisnis ketika ada beberapa admin yang mengelola bisnisnya kita ya di Facebook. Kemudian pengaturan akun iklan. Ya, Pak Didi salah password. Oke, tapi akhirnya bisa masuk ya, Pak Didi. Pengaturan akun iklan ini untuk depositnya. Jadi kalau ada beberapa admin ya, itu bisa diatur pengaturan depositnya ya, bisa beda-beda ya. Ini kita bisa lihat di sini ya. Ini akun iklannya ya, ada beberapa bisa diatur di sini. Kemudian ada eksperimen, kita bisa melakukan A/B testing ya, testing pola A dan pola B. Ini Facebook memungkinkan untuk melakukan itu supaya kita bisa mendapatkan penghasilan yang terbaik, ya hasil yang terbaik. Kemudian ada pengelola katalog. Ini untuk teman-teman yang berjualan produk fisik, maka akan terarah ke katalog produk teman-teman di Facebook page ya atau halaman. Kemudian menu yang lain ada keamanan merek, kualitas akun, lokasi toko, dan lain sebagainya. Ada tagihan juga, ada pengaturan otomatis iklan ya, itu nanti kelas yang advance ya. Kemudian ada juga analisa laporan iklan, atribusi, eksperimen ya, insight pemirsa. Ini dibuat lebih spesifik lagi, pemirsa itu artinya orang-orang yang telah berkunjung di halaman page kita. Dan kalau kita Facebook biasa, pastinya data tidak sekomplit halaman Facebook atau page ya. Jadi teman-teman yang sering ditolak ya pada saat posting di Facebook biasa,
Itu artinya teman-teman harus mulai beralih beriklan menggunakan halaman Facebook. Ini laporan-laporan menu ya yang kita bisa gunakan ya. Kita bisa coba dengan insight pemirsa. Jadi Facebook sebenarnya sudah punya data di mana kita bisa menganalisa, meriset terlebih dahulu sebelum nanti kita mau menargetkan mau tembak siapa nih. Siapa nih kriteria orang-orang yang boleh melihat iklan saya. Untuk bermain di Facebook Ads ini harus spesifik. Tidak bisa langsung seluruh orang di Indonesia. Nggak bisa ya. Maka yang akan terjadi teman-teman akan boncos. Boncos itu artinya mengalami kebocoran, teman-teman menggarami air laut. Artinya tidak dapat data yang sesuai. Tujuannya di dalam Facebook Ads ini adalah untuk meningkatkan CTR ya. CTR itu click to rate. Dari sana ya, tadi malam saya sudah menceritakan bahwa yang terbaik adalah 2-5%, itu idealnya ya. Tapi kalau bisa lebih baik, lebih oke. Dan setelah dapat hasilnya, maka kita bisa scale up, kita naikkan budget pengeluarannya supaya bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar ya. Sekarang ini ketika kita masuk di dalam wawasan pemirsa atau audience insight ya, ada dua pilihan menu. Yang pertama, Facebook akan memberikan data semua orang di Facebook, datanya seperti apa. Dan yang kedua, semua orang yang terkoneksi ke halaman Anda, Facebook bisa memberikan data. Tetapi kalau jumlah follower teman-teman di Facebook fanpage ya atau halaman ini di bawah 1000, maka data tidak bisa akurat. Tetapi kalau lebih 1000, itu bisa lebih akurat ya. Kita coba dari yang semua orang di Facebook terlebih dahulu. Di sini standarnya ini lokasi Amerika Serikat. Kita ganti lokasi Indonesia. Kita coba lokasi Indonesia. Di sini ada pilihan banyak ya, Indonesia. Di sini ada keterangan di sebelah kanan, ada negara atau wilayah. Terus ini ada Cipanas, Banten, Indonesia. Bisa ditembak secara spesifik. Ini kota di Sumatera Utara. Itu ada Indonesia-nya, teman-teman bisa pilih. Kalau kita mau pilih Indonesia yang secara negara, ya berarti kita pilih ini. Kita pilih ini. Dan usia kita bisa pilih, mau usia berapa. Ini data orang di Facebook yang menggunakan Facebook ya. Orang-orang di Indonesia ternyata ada 100 sampai 150 juta orang pengguna di Facebook. Dan ternyata 44%-nya adalah perempuan dan 56%-nya laki-laki, dan pengguna terbanyak adalah usia 25 sampai 34. Ini usia secara demografi, kemudian di bawah status hubungannya ternyata di sini 93% ini menikah. 93% di Indonesia pengguna Facebook adalah orang yang menikah. Dan di seluruh dunia Facebook yang menikah itu 57,9%. Ini abu-abu ini di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia 93%. Artinya di Indonesia ini melebihi rata-rata dunia untuk pengguna Facebook yang sudah menikah ya. Jadi teman-teman kalau melihat wah ini ada cowok ganteng nih, ada cewek cakep nih belum menikah ya. Datanya dari Facebook. Harus cek ya. Ini data dari Facebook sebenarnya mereka itu sudah menikah. Ya, kemudian ini tingkat pendidikannya, ini kita bisa tahu secara detail. Kemudian jabatan, kita bisa ketahui di sini ternyata banyak yang berprofesi di bidang manajemen, itu banyak ya di sini kita bisa ketahui. Kemudian demografi, itu namanya demografi ya. Demografi itu berdasarkan usia, jenis kelamin, status hubungan, tingkat pendidikan, dan jabatan. Itu demografi ya. Kemudian berikutnya suka halaman. Kita lihat yang populer di Indonesia itu mereka suka halaman apa sih? Ternyata yang populer di Indonesia mereka suka politikus. Nah, ini yang ternyata yang banyak
followernya ini Basuki Cahayapurnama dan Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian kreator video ini. Di sini ada Agim. Agim. Nah, ini ternyata followernya banyak sekali nih Agim nih. Tokoh publik ini ada Pak Prabowo Subianto. Nah, ternyata personal branding itu lebih populer ya dibandingkan yang non personal branding. Ini yang non personal branding ya, ini untuk bisnis, Tempo Media, Merdeka dan lain sebagainya. Nih. Ternyata personal branding lebih populer di Facebook. Kemudian suka halaman berikutnya ya, ini yang sesuai Facebook ini menyarankan yang sesuai dengan karakter halaman yang kita punya. Ini rekomendasi-rekomendasi. Kemudian lokasi pengguna Facebook di Indonesia yang terbanyak dari mana? Ini kita bisa lihat di sini. Pasar Jawa Barat, Depok. Depok, Ini Pasar. kalau di sini di Denpasar, Bali juga cukup banyak ya pengguna Facebook di Indonesia. Depok juga cukup banyak. Nah, ini kita bisa dapetin data. Itu semua data ada di Facebook karena mereka mendaftar Facebook ya, mengisi data-data tersebut ya. Kemudian ini kegiatan-kegiatan kita bisa ketahui lebih lanjut. Ini kegiatannya mereka ini bagaimana. Ini halaman yang disukai ya. Iklan yang diklik, ternyata pengguna di Indonesia itu banyak suka ngeklik iklan-iklan. Kemudian pengguna perangkat di Indonesia yang terbanyak ini pengguna apa ini? Android. Android. Ini Android ya. Ini Android tertinggi di Indonesia. Ini data secara umum, teman-teman ya. Oh, sorry, ini tadi saya pilih usia 45 sampai 54 ya. Tapi kalau dari usia 18 sampai 65 maka akan berubah datanya. Tadi itu ternyata sampai usia 54. Ya, ketika kita ganti seperti ini, penyuka halaman yang paling banyak disukai juga akan kemungkinan juga akan berubah, lokasi juga akan berubah. Ini ternyata di sini Yamaha Motor Indonesia itu nomor 1 kategori populer ya. Kemudian Iwan Fals, Slang ya, ini di nomor 2 untuk posisi musisi. Ini kita bisa dapatkan data secara detail. Kemudian nih, itu yang laki-laki ya, kita pilih semua, maka dia akan juga berubah. Itu karena laki-laki otomatis suka Yamaha. Semua laki-laki atau perempuan ternyata menyukai sepak bola, Premier League ya, dan UEFA Champions League. Penyuka sepak bola ya, teman-teman kalau punya produk sepak bola mau dijual di Facebook, nah ini ternyata marketnya luas banget di Indonesia ya. Jadi kita bisa meriset terlebih dahulu sebelum kita bermain di Facebook Ads. Kemudian ini data-data page halaman yang saya handle, ada banyak, kita bisa atur. Ini data secara umum ya teman-teman. Kemudian ini audience insight ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pengelola iklan kembali. Kita masuk di dalam pengelola iklan. Ini baru masuk tahapan awal untuk meriset data. Jadi di dalam jurus-jurus sakti Collabs 20, riset itu sebenarnya proses awal yang harus dilakukan sebelum kita menjalankan iklan. Setelah riset dilakukan, kemudian kita membuat planning, membuat goal, rencana ke depannya apa, maka kita baru mengiklankan ya setelah membuat budgeting, semua anggarannya. Ya. Iklan ya. Kita kembali ke kampanye, set iklan dan iklan. Ini buat
Halo, nah, sebentar ini kok tampilannya koneksi internet kurang begitu bagus. Jadi teman-teman pahami basicnya dulu, teorinya, supaya teman-teman nanti bisa langsung praktek ya. Jadi ada kampanye, set iklan, dan iklan. Kampanye itu tujuan iklannya secara menyeluruh. Kemudian set iklan itu untuk mengatur audiensnya. Kemudian iklan itu model format iklannya. Sambil kita tunggu ya. Tujuan iklan ada tiga tujuan garis besar. Nah, ini dia. Yang pertama awareness. Ini adalah sebuah funnel ya. Awareness itu ada dua macam, kesadaran merek, jangkauan. Ini untuk pengenalan brand baru kita. Bagi yang baru punya page baru, teman-teman saya sarankan untuk bermain di sini dulu. Tujuannya untuk mendapatkan data. Jadi ibaratnya beli data ke Facebook. Beli data otomatis bayar ya. Setelah dapat datanya, cukup banyak sesuai dengan budget dan sesuai dengan goal yang sudah kita tentukan di awal, maka berikutnya kita tawarkan mereka untuk mempertimbangkan ya. Jadi ada lalu lintas kunjungan. Lalu lintas kunjungan ini misalkan mengajak mereka untuk berkunjung ke dalam ini acaranya kita, misalkan ya webinarnya kita, kemudian websitenya kita, kemudian interaksi di halaman Facebooknya kita. Kalau kita punya aplikasi, ajak mereka untuk download ya. Terus kalau kita punya video, kita bisa mengetahui mereka menontonnya berapa lama. Terus pembuatan prospek ini artinya mereka diminta untuk mengisi data. Dan teman-teman yang sudah ikut dari Call of 20 pastinya sering ya, ketika saya mengadakan webinar, pesertanya diminta untuk mengisi. Teman-teman juga harus melakukan hal tersebut karena itu berpengaruh nanti ketika menjalankan Facebook Ads. Ya. Tanpa adanya formulir, maka funnelingnya kacau, maka teman-teman akan boncos habis duitnya karena tidak ada funnelingnya. Kemudian kita bisa arahkan mereka untuk mengirimkan pesan ke Messenger atau di WhatsApp juga bisa. Ini outputnya adalah mereka yang desire ya. Desire artinya tertarik untuk menghubungi lebih lanjut. Belum closing nih, belum closing. Kalau tadi yang pertama inputnya orang baru, outputnya mereka nge-like fanpage-nya kita, mereka follow, kemudian mereka mengenali brand-nya kita. Dan kalau di sini inputnya adalah output yang dari sini, mereka yang sudah follow, mereka yang sudah like, outputnya adalah mereka desire untuk membeli. Nah, output dari sini itu jadikan menjadi input untuk di sini. Tujuannya supaya bisa menghasilkan konversi penjualan. Kemudian kalau teman-teman punya website ya di marketplace atau di website pribadi, ini bisa arahkan mereka untuk berkunjung di katalog dan kunjungan toko offline itu bisa ya. Jadi ini misalkan kita belajar yang di jangkauan ya, jangkauan terlebih dahulu. Kita klik jangkauan. Tampilkan iklan Anda ke jumlah orang maksimal. Nah, di sini kita diminta oleh Facebook untuk mengisi judulnya terlebih dahulu. Kampanyenya apa nih? Misalkan ya, saya ingin mengiklankan halaman Facebook saya yang personal, branding ya. Misalkan saya buat awareness. Ini saya ingin memperkenalkan saya siapa di online ya. Kemudian set iklan. Set iklan di sini ditulis ya. Tentukan pemirsa penempatan jadwal dan pembelanjaan Anda. Jadi kita tulis judulnya apa, judul dari set iklan ini yang misalkan kita mau menarget apa nih, target untuk
orang-orang MLM misalkan ya, untuk orang-orang MLM. Buat set iklannya berarti kita pilih target orang MLM. Kemudian di kota apa? Kalau Indonesia boleh ditulis, boleh tidak. Terus usia berapa? Kalau misalkan secara umum ya 18 sampai 65 ya. Nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa ya, tapi kita ini tujuannya untuk mengingat ya, ini set iklanku ya tentang apa ya pengkategoriannya ya, dia harus dibuat spesifik. Target orang MLM misalkan, saya mau buat lebih spesifik lagi, target orang MLM yang sering melakukan pembelian, yang sering melakukan pembelian. Ini set iklannya ya. Jadi di dalam satu kampanye itu bisa banyak set iklan. Tergantung pilihannya kita ya. Dan satu set iklan itu bisa banyak pilihan iklan-iklan. Tapi di dalam satu set iklan tidak bisa banyak kampanye ya, karena set iklan ini hanya kampanye, iklan itu hanya set iklan. Kemudian buat iklannya apa? Misalkan nih iklannya saya buat video, ini format iklannya video mentoring misalkan ya, video mentoring leader MLM. Setelah judul-judulnya kita buat, maka kita pilih lanjutkan. Kita tunggu beberapa detik ya, sampai Facebook memproses. Nah, maka akan muncul ke menu yang lebih spesifik. Ini judul yang sudah kita buat ya. Ini ada kampanye, ini set iklan, dan ini iklan itu sendiri. Kita masuk ke kampanye terlebih dahulu ya, kampanye. Maka oleh Facebook kita diminta mengisi nih anggaran kampanyenya berapa per hari. Kita bisa atur di sini mau dibudget berapa per hari. Misalkan saya coba 50.000. Ini contoh ya, saya coba 50.000. Kemudian ini sudah 50.000 IDR ya, ini Indonesian rupiah. Setelah itu kita pilih selanjutnya. Kalau sudah, nah ini Facebook akan menanyakan kepada saya halaman Facebook manakah yang akan kita pilih untuk tempat beriklan. Misalkan ya, saya pilih yang personal branding saya ya, online coach Yumi. Di sini ada ini dia. Saya pilih, kemudian saya klik, maka dia akan berubah. Jadwal iklannya berapa hari kita bisa tentukan di sini. Sekarang pukul 20.01, di sini 19.59 berarti sudah lewat ya. Untuk amannya kita pilih start 20.30 ya. Maka iklan akan berjalan setelah selesai 20.30. Tetapkan tanggal berakhir. Misalkan saya mau mencoba mengiklankan selama 4 hari. Saya mencoba mengiklankan selama 4 hari, maka kita pilih tanggalnya. Ini hari 15 ya. Oke, 15. Jam berapa? Misalkan saya iklankan sampai jam 21.00. Ini juga setelah selesai, maka kita masuk ke dalam kolom pemirsa audiens ya. Ini ada pilihannya, kita mau membuat pemirsa baru ataukah pemirsa khusus. Pemirsa khusus itu adalah data yang sudah ada sebelumnya, yang sudah pernah berinteraksi dengan halaman saya, itu adalah pemirsa khusus ya.
Ini atau kita mau membuat baru. Jadi misalkan ya, kita klik di sini, maka ini akan muncul nih data-data yang sudah saya minta ini ke Facebook. Klik tombol CTA. CTA itu adalah call to action. Jadi follower-follower yang sudah pernah klik sesuatu di Collapse 20, maka Facebook akan menyerahkan datanya. Ya, contoh hari ini yang kena target ini Coach Frankie ini, kena target saya ini. Ketika iklan saya jalan, ya dapat. Nah, teman-teman di Facebook, apakah juga dapat iklan yang bertuliskan sponsor di atasnya ya, iklan-iklan dari Collapse 20. Apakah ada yang kena juga? Pak Didi kena? Iya, ada. Nah, itu karena saya menargetkan sebagai pemirsa khusus, pasti kena, nggak mungkin nggak kena. Itu karena saya menerapkan funneling. Tetapi kalau saya tidak menggunakan funneling, maka Pak Didi bisa jadi nggak kena. Jadi itulah mengapa dari kemarin, bulan-bulan yang lalu saya terus mengajarkan tentang funnel secara teori. Tujuannya adalah pada saat kita bermain real dengan menggunakan Facebook Ads seperti ini. Tapi kita lewati dulu pemirsa khusus ya, karena itu lebih advance. Kita coba dari yang baru dulu ya. Kita main di awareness dulu. Lokasi Indonesia, umur 18 sampai 65. Kemudian jenis kelamin saya tidak begitu mempedulikan ya. Ini kita bisa atur ya, 18 sampai 65. Kira-kira kalau teman-teman nih misalkan tujuannya untuk rekrut ya, untuk teman-teman yang di MLM atau asuransi atau apa ya di networking, kira-kira kalau misalkan punya downline usia 18 tahun, kira-kira gimana? Apakah teman-teman mau merawatnya atau gimana? Kalau misalkan teman-teman, waduh 18 kayaknya terlalu kecil deh, itu bukan targetku. Kita bisa atur nih, kita besarkan. Misalkan ya, oh saya nggak mau nih 18 nih, saya ingin ya paling tidak seusia Mbak Ina Mahkota misalkan ya, 25. Rencana. Terus paling tua usia berapa nih? Misalkan usia 50. Saya hanya mau terima orang-orang yang usia 25 sampai 50. Kita bisa atur. Dan semua jenis kelamin ya. Kemudian penargetan terperinci. Penargetan terperinci. Ini kita bisa membuat sendiri atau berdasarkan data yang tadi awal sudah kita riset ya. Data awal tadi sudah kita riset ya. Kita coba buka tabulasi baru di sini untuk melihat data yang tadi ya. Kita mau buat baru boleh atau mau lihat berdasarkan data yang sudah kita analisa tadi. Ini akun iklan ada 2 ya. Ini saya ada 2 akun iklan tapi lebih banyak di sini ya. Ini total pengeluaran selama berapa hari terakhir, 4.900.000 itu untuk biaya iklan. Kita masuk di sini ya yang banyak digunakan. Sambil kita tunggu, kita kembali di sini ya. Kalau kita membuat sendiri, pastinya ini sih tergantung teman-teman ya. Teman-teman suka pilih sendiri ataukah sesuai dengan yang disarankan oleh Facebook. Kalau mau hasilnya lebih bagus, teman-teman bisa menembak orang-orang yang sudah disarankan oleh Facebook ya. Nanti kita lihat setelah loadingnya selesai. Kemudian kita masuk di demografis terlebih dahulu ya. Demografis itu di sini ada klik saran dan jelajahi. Kalau klik saran, maka oleh Facebook akan disarankan nih kira-kira yang cocok dengan saya ini apa. Karena saya sering mengiklankan tentang yang digital marketing lah, maka Facebook langsung otomatis menyarankan hal ini ya, karena ada behavior tingkah laku kita di Facebook itu dicatat semua oleh Facebook. Kita bisa tembak di sini apakah saya kalau misalkan dapat follower baru yang interestnya mereka sosial media marketing, apakah oke gitu. Kalau misalkan oke, kita bisa pilih.
Tapi kita bahas yang jelajahi terlebih dahulu ya. Jelajahi itu ada demografi, ada minat, dan ada perilaku. Kita klik demografi terlebih dahulu. Kita bisa pilih nih pendidikannya. Kita lihat pendidikan itu isinya apa aja. Ada tingkat pendidikan. Kita klik lagi, yang ada panahnya kita bisa klik. Apakah kita hanya menargetkan orang-orang yang lulus kuliah, lulus perguruan tinggi, yang lulusan SMA kita skip, atau gimana? Teman-teman bisa pilih di sini. Nih, yang lulus perguruan tinggi, lulus perguruan tinggi itu secara demografi ya. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini demografi itu pendidikan. Kalau keuangan di sini Indonesia belum ada secara detail ya, tapi kalau Amerika memang ini khusus Amerika. Amerika bekerja sama dengan third party pihak ketiga untuk bisa memberikan datanya kepada Facebook. Jadi Facebook langsung bisa tahu nih siapa saja yang pendapatan rumah tangganya 25-50%. Nah, ini orang-orang kaya langsung ditarget door, bisa kena iklannya gitu ya. Kemudian ini peristiwa penting. Nih, baru saja pindah rumah pun Facebook tahu. Baru bertunangan 1 tahun Facebook juga tahu. Nih, misalkan kalau kita semakin spesifik, berarti konten yang kita buat juga harus dibuat semakin spesifik dan harus berhubungan sesuai ya. Kita, misalkan nih kita nggak peduli nih ya soal ini, tanggal lahir juga nggak peduli. Teman dari ini misalkan kita nggak usah pedulikan dulu deh ya supaya gampang. Kemudian orang tua. Di sini ketika kita klik lagi semua orang tua, oh, ini ada semua nih. Berarti kita bisa pilih nih apakah saya lebih suka kalau ada downline misalkan yang sudah menikah dan punya anak. Kenapa? Karena kalau sudah menikah punya anak sepertinya lebih bertanggung jawab dan lebih komitmen misalkan ya seperti itu. Oke, kita pilih orang tua semua misalkan ya. Nah, di Facebook sendiri ini berlaku ada and dan ada or ya. Maksudnya and dan or itu bagaimana? Or ini salah satu. Misalkan orang tersebut sudah menjadi orang tua, dianggap langsung masuk nih, diambil datanya oleh Facebook. Kamu aku pilih ya. So, atau salah satunya, atau lulus perguruan tinggi, tetapi belum menjadi orang tua, dianggap masuk kategori oleh Facebook. Intinya salah satu. Itu kalau berlaku or ya. Tetapi kalau kita misalkan nih harus punya anak dan harus lulus perguruan tinggi, maka kita pilih persempit pemirsa. Itu artinya berlaku dan. Jadi harus memenuhi kedua syarat. Oh, saya nggak mau nih kalau cuman salah satu, saya maunya lebih spesifik nih. Oke, kita silang yang ini. Tadi kan pilih orang tua, berarti punya anak, dan kita persempit pemirsanya. Tadi perguruan tinggi ya. Ini untuk mempercepat kita klik saja perguruan tinggi. Lulus perguruan tinggi ya. Di sini ada lulus perguruan tinggi. Ya. Lihat kacam. Oh, sekian deh. Yes, Bapak. Pas di tengah. Oh, sorry. Misinya harus di bawahnya ya, kan di bawah tulisan dan ya. Jadi ini dia harus menjadi orang tua, punya anak, dan juga harus cocok lulus perguruan tinggi. Kita ketik perguruan tinggi. Klik. Berarti ini berlaku dan ya. Tadi di sini masih ingat teman-teman ada 30 juta ketika berlaku atau. Tetapi ketika kita
pilih dan, maka ini berkurang potensi jangkauannya menjadi 5.700.000 orang. Kira-kira dengan 200.000 oke atau oke banget nih bagiin ke potensi jangkauan 5.700.000. Oke Ya, banget. oke banget lah ya, daripada 200.000 bagiin brosur yang terima pembantu, yang terima tukang kebun. Syukur kalau Ini nyampe. potensi ya, potensi, tapi pastinya tidak semua terjangkau. Nah, betul, itu pun kalau nyampe, kalau nggak dibuang tempat sampah ya. Ini kemudian bahasa ya, bahasa tidak wajib untuk dipilih ya. Tapi kalau misalkan teman-teman targetnya ekspatriat, ya pastinya bahasanya ini harus dipilih yang bisa bahasa Inggris kayak atau apa ya. Ini Facebook sangat spesifik di sini. Kemudian itu tadi demografi ya. Kemudian kita mau buat persempit lebih lanjut lagi nih. Misalkan dia orang tua, punya anak, lulus perguruan tinggi, dan apalagi nih. Kita lihat ya. Minatnya apa nih? Minatnya mereka. Kita klik satu-satu minat nih. Minat belanja mereka. Kita klik nih. Belanja, wah, minatnya apa? Kecantikan. Ini kayaknya kalau teman-teman dari Oversiters ini cocok nih kecantikan. Wah, ini cocok semua nih. Misalkan kalau kita pilih salon kecantikan, spa, wah itu Mbak Ina kena tembak itu. Coba ini langsung kena tembak. Atau khusus parfum nih, misalkan mau jualan ke khusus yang suka parfum aja. Ini kita buat spesifik. Misalkan nih ya, contoh saya ingin jualan parfumnya aja ya di Our Citrus. Kita pilih parfumnya aja. Kita pilih parfum, sudah itu secara minat belanja ya, minat belanjanya. Kalau ada sesuatu parfum, mereka punya kebiasaan belanja, parfum. Tadi 5.700.000 ya, kalau tidak salah. Sekarang turun nih jadi 2,5 juta. 2.500.000. Turun lagi ya. Karena kita berlakukan dan ya. Kemudian apalagi nih? Kita lihat nih minat berikutnya. Mereka punya minat bisnis, industri apa nih? Apakah mereka lebih cocok ke bisnis ataukah internet? Ataukah ke penjualan? Ataukah apa? Misalkan ya, saya kepingin downline, calon downline yang punya anak, lulus perguruan tinggi, supaya gampang jelasinya, nggak tanya terus ya, misalkan ya, yang suka parfum, kemudian yang jago jualan, misalkan. Jago jualan berarti minatnya dia jualan nih. Ini ada datanya 1.049.000. 1 miliar orang nih datanya nih di Indonesia yang ya, ini data keseluruhan ya yang menyukai penjualan. Kita klik penjualan tadi 2 juta berapa, maka ini pasti akan turun kembali. Oh sorry, ini belum saya done ya, saya buat done terlebih dahulu. Tadi ini masih auto. Itu 2,5 juta, saya persempit lagi lebih lanjut. Saya buat tadi penjualan ya, penjualan. Ini ada demografi, ada minat. Kalau demografi berarti dia bekerja sebagai sales, sebagai marketing, sebagai sales lah ya, terutama penjualan kalau marketing pemasaran. Tapi kalau minat, dia hanya kepingin jualan, tapi belum tentu dia kerjanya sales. Kira-kira cocok yang mana nih teman-teman? Lebih suka yang mana? Oh saya lebih suka yang kerjanya sales saja karena udah pasti jago jualan. Oke kita pilih. Kita lihat nih jadi berapa isi tulisannya. Ternyata turun jadi 36.000. Tapi masih oke banget lah ya. 200.000 kita bagikan iklan ke 36.000 orang. Masih oke.
Itu sudah demografis, sudah minat, sudah. Nah, ada satu lagi nih, minat. Nah, ini kebetulan sudah ada. Kita masuk ke wawasan pemirsa lagi ya. Insight pemirsa. Misalkan nih, kita mau target nih orang-orang MLM khusus misalkan ya, khusus orang-orang Oriflame nih kan banyak parfum ya misalkan ya. Kita ketik Oriflame. Tidak ditemukan data. Nah, muncul ya di sini ada 34 juta sekian. Kita buat dan lagi ya, kita buat dan lagi, persempit lebih lanjut lagi. Dan juga harus cocok dengan Oriflame. Kita lihat ya datanya di sini menjadi 3.000 orang. Dengan 200.000 kita bisa dapetin data 3.000 orang. Masih oke ya. Di sini ada panduan dari Facebook ya, kalau masih hijau ini masih oke. Ya, tapi kalau sudah merah itu spesifik. Kalau untuk awareness saran saya jangan ya, karena awareness ini harus di posisi hijau, karena kalau terlalu spesifik maka teman-teman dapat followernya dikit. Otomatis untuk konversinya juga akan dikit ya, dikit banget. Ini oke. Dan berikutnya perilaku. Kita lihat perilaku. Perilaku. Ini ada aktivitas digital. Mereka mengakses Facebook pakai perangkat apa? Apakah perangkat dan OS lama? Oh, nggak cocok nih, saya maunya yang baru-baru misalkan. Di sini banyak sekali di sini orang yang menonton video berhadiah. Wah, kalau kita pilih ini berarti iklannya kita itu harus ada berbau hadiah-hadiahnya gitu ya. Maka orang tersebut langsung masuk ke dalam jaringnya kita. Nah, ini sudah muncul, kita lihat semua orang di Facebook. Ini Amerika Serikat kita hapus, kita pilih Indonesia. Kita pilih Indonesia. Dan ini tadi minatnya, misalkan ya, tadi kita pilih parfum ya. Kita pilih parfum, kita lihat parfum yang terkenal di Indonesia, halamannya apa tuh? Ini ada datanya semua, kategori populer. Ini ada Sorabel, ada Lazada, ada Seasonal, ada Trans7, ada Wardah Kosmetik. Ini kita lihat, ini yang disarankan oleh Facebook yang sesuai. Jadi kita lihat relevansi. Halaman yang cenderung relevan dengan pemirsa Anda berdasarkan kemiripan, ukuran halaman, dan jumlah orang dalam pemirsa Anda yang sudah menyukai halaman itu ya. Itu dicocokkan oleh Facebook. Mirip atau tidak dengan follower-follower saya. Ternyata yang paling mirip adalah yang menyukai halaman Closet Indonesia. Kemudian nomor 2 Sorabel, nomor 3 Seasonal. Dan yang MLM di sini ternyata Tupperware ya. Nah, kira-kira teman-teman apakah tetap nih mau pilih Oriflame, ataukah mau beralih ke Closet, ataukah mau beralih ke Tupperware? Nah, ini tergantung teman-teman. Teman-teman mau yang mana? Kalau awareness sih, saya rasa sih lebih bebas ya untuk memilihnya. Kecuali teman-teman sudah masuk conversion, itu harus lebih teliti lagi, harus lebih detail lagi. Kita misalkan pilih, tetap ya, kita pilih Oriflame, tapi kita ingin lebih tahu nih, lebih tahu supaya benar-benar tertarget spesifik. Ini parfum,
demografinya, kita lihat dari usia berapa sih yang suka parfum. Ternyata ini yang terbanyak nomor 1 dan nomor 2 itu di usia 18 sampai 34. 18 sampai 34. Kalau tadi di sini usianya berapa? Saya pilih 25 sampai 50. Apakah ini mau dikurangi? Menurut Facebook yang penyuka parfum ternyata sampai usia 34 yang nomor 2 terbanyak. Apakah ini mau dikurangi? Minyak angin. Misalkan ya, kita gimana Pak? Tambah umur tambah berubah minyak parfumnya, minyak angin. Oh, minyak angin ya. Berarti kita kurangi nih ya, ternyata setelah di riset, wah mereka nggak suka parfum, ternyata lebih suka minyak angin misalkan ya. Oke, kita kurangi ya, bukan usia 50 lagi, 34. Misalkan nih usia saya 38, 40 masih oke lah, 40. 45. Ini tawar-tawaran sendiri misalkan ya. Ya udah kita turunin 40, kita lihat lagi nih. Tadi 3.000, sekarang turun jadi berapa ini? Ini data pemirsa, ternyata turun jadi 2.700. Oh masih oke ya, ini masih warna hijau. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita coba persempit lebih lanjut lagi. Ini tetap Oriflame ya. Kemudian kita persempit lagi menjadi, ini ada jelajah perilaku. Ini banyak sebenarnya ya. Di sini ada pengguna perangkat seluler. Kita bisa pilih ini misalkan berdasarkan merek. Ini kita bisa tahu khusus pengguna Samsung aja kita bisa tembak misalkan ya. Atau khusus pengguna Apple, tahu semua tuh Facebook. Ya, Mbak Sari, nggak apa-apa Mbak Sari nanti bisa lihat rekamannya di Facebook ya. Ini kita bisa tembak semua, kita mau target gimana, ataukah yang punya Oppo, ini kita bisa tahu, ataukah kita bisa tembak sesuai dengan sistem operasi yang mereka gunakan, atau kita pilih nih perilaku pembelian ya, pembelanja yang berinteraksi. Ini maksudnya keterangannya apa? Di sini perilaku pembelian di mana orang yang sudah mengklik tombol ajakan bertindak belanja sekarang dalam 1 minggu terakhir. Artinya orang-orang yang berada di sini itu mereka punya habit ketika ada sebuah penawaran iklan di Facebook, mereka cenderung melakukan klik belanja sekarang di dalam 1 minggu terakhir. Misalkan nih kita coba ya, sekarang potensi jangkauan 2.700 kita klik jadi berapa? Kalau misalkan itu turun menjadi merah, kita harus ubah di sini. Ini baru masuk set iklan loh, belum masuk pembuatan iklannya. Wah, ternyata turun nih jadi 1.700, jadi spesifik banget. Sebenarnya sih nggak bahaya ya, tapi di sini ada tulisannya perkiraan pemirsa Anda terlalu spesifik untuk menampilkan iklan. Jadi kemungkinan untuk closing-nya pasti ini akan lebih rendah ya, karena 1.700 orang yang awareness, nanti yang interest jadi berapa, pasti akan semakin kecil, yang di-share jadi berapa, semakin kecil lagi. Karena ini sudah, menurut Facebook sudah sangat terlalu spesifik, maka kita harus ubah nih. Tujuannya supaya interest dan share-nya juga bisa dapat lebih banyak. Kira-kira mana nih yang mau dikurangi? Lulus perguruan tinggi, oke lah, lulusan SMA, oke, nggak masalah. Yang penting dia punya anak, suka parfum, dan bekerja di penjualan, misalkan nih, kita silang. 18. Tadi berapa itu? 1.000 berapa tadi? Wah, ini ternyata naik jadi 2.900. Kira-kira gimana nih? 2.900 masih oke? 200.000. 200.000 dibagi 2.900. 68,96 rupiah biayanya untuk bagikan iklan ke per orang. Mahal atau murah? 68,9 rupiah. Mahal atau murah untuk perkenalan?
Murah, Coach. Murah ya. Oke. Berarti kita lanjut. Ini sudah oke, setuju. Lebih mahal Ini parkir. kita bisa simpan pemirsanya, kita bisa simpan. Misalkan simpan pemirsa ini. Ini keterangannya ini, nama pemirsanya kita ganti ya. Tadi sesuai ini ya, paling gampang kita sesuai ini, kita kopas ya 25 sampai 40. Kemudian orang tua, koma, terus orang tua, terus minat parfum, terus industri penjualan. Jadi ketika semakin spesifik seperti ini, maka yang melihat iklannya bukan yang alay-alay, yang PT Mencari Cinta Sejati lah, atau apa PT Maju Kena, Mundur Kena. Untur-untur. Karena kita sudah sangat spesifik di sini. Minat Oriflame, terus perilaku pembelanja yang berinteraksi. Semua. Kita simpan. Ini baru nama pemirsa. Ya. Kemudian kita masuk berikutnya. Ini ada penempatan. Penempatan otomatis disarankan oleh Facebook ditempatkan ke media banyak. Ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada Messenger. Formatnya beda-beda. Ini kalau kita pilih sarankan, kita agak ribet ya untuk ngatur dimensinya ya, karena Instagram itu bentuknya square ya, sedangkan stories itu harus vertikal, kemudian Facebook post newsfeed itu horizontal. Kalau saya sih lebih suka memilih penempatan manual. Ini kita bisa pilih nih tampilannya, ini banyak sekali, jadi langsung muncul di dalam banyak tempat, banyak media. Teman-teman kalau mau iklan di Instagram pun bayarnya ke Facebook. Karena Facebook yang punya Instagram ya. Kalau saya biasanya yang saya tidak centang ini kolom kanan Facebook ya, ini tidak saya centang karena itu formatnya beda. Kemudian beranda grup Facebook, ini formatnya juga beda. Paling aman sih kita buat persegi supaya bisa sesuai dengan Instagram. Instagram Stories ini saya tidak centang juga karena formatnya vertikal. Beda ya. In-stream video ini bisa untuk in-stream kita tidak usah centang juga nggak apa-apa ya, karena kita kalau misalkan mau sesuaikan dengan Instagram, maka kita masuk dalam, oke, itu nggak usah terlalu diperhatikan ya. Kita masuk ke dalam selanjutnya, kita masuk dalam iklan. Berarti tadi ada 10 penempatan di media yang berbeda-beda. Jadi Facebook ini ada kabar beranda, tampil seperti ini. Kemudian untuk cerita beda, ini banyak sekali. Dan ketika kita sudah terhubung Instagram kita dengan halaman Facebook, fanpage ya, maka akan ada pilihannya seperti ini. Ini akun fanpage saya, Coach Jimmy seperti ini, akun Instagramnya oleh Coach Jimmy. Maka berikutnya kita masuk dalam format pembuatan iklan. Ada gambar atau video tunggal, karusel. Karusel itu yang bisa digeser ya, digeser-geser ya, jadi seperti album gitu, digeser. Jadi ada 2 gambar atau video yang bisa digulirkan. Kalau saya pilih gambar atau video tunggal. Kita pilih gambar atau video tunggal ya. Ini yang saya pilih. Ini ada pilihannya, kita buat iklan baru atau gunakan postingan yang ada. Artinya yang sudah pernah kita posting di halaman Facebook, maka akan
muncul, kita tidak perlu desain lagi, tapi kalau mau desain lagi kita harus buat iklan. Kita buat iklan, ini medianya yang tadi, rinciannya ya. Kemudian ini teksnya. Ini kalau ada acara-acara offline. Kalau kita pilih karusel, maka tampilannya akan seperti ini. Ini di sebelah kanan previewnya ya, sebelum kita tayangkan iklannya. Jadi ada beberapa gambar yang bisa kita gulirkan secara sekaligus ya. Biasanya iklan-iklan travel, kemudian iklan hotel ya, makanan, itu karusel, itu cocok. Jadi ada beberapa gambar yang kita bisa seperti memilih menu. Begitu kita pilih karusel langsung muncul nih tinjau kesalahan di kartu 2 dan 3 ya. Itu karena minimal harus 2 gambar. Kalau pilih gambar atau video tunggal cukup 1 gambar kita bisa pilih, bisa jalankan iklannya. Ini tampilannya seperti ini ya. Ini medianya. Ini berupa gambar biasa ya. Kalau misalkan ubah menjadi video, ini maka akan masuk di dalam kit pembuatan video. Jadi ada konten creator di sini ya. Ini tampilan untuk membuat konten di Facebook itu ada, tidak harus masuk ke Canva. Ini kalau kita misalkan mau buatnya lewat Facebook ya. Tapi ternyata kok tampilannya kurang begitu bagus di sini misalkan ya. Kok terpotong. Berarti kita harus ganti. Kita silang. Kita edit media. Nah, ini kita bisa lihat secara lebih detail lagi. Kalau aslinya seperti ini, kalau dibuat persegi seperti ini. Nah, ternyata kok pas ya setelah dipotong di sini pas tengah. Kita coba simpan. Tapi saya biasanya lebih cenderung suka menggunakan video daripada gambar. Karena itu nanti berpengaruh pada saat funneling, pada saat setelah awareness ya, pada saat consideration, maka kita bisa seleksi yang lihatnya seberapa interestnya. Di sini ada pilihan gambar ya. Sambil kita tunggu, kita bisa mempersiapkan Canva. Ini untuk desain-desain kontennya. Jadi tools yang teman-teman bisa gunakan ya, bisa menggunakan Canva. Jadi langsung di-download atau Photoshop juga bisa, tapi saya lebih suka Canva ya karena sudah ada animasinya. Ini di sini ada iklan-iklan yang sudah pernah saya tayangkan ya. Apakah ada yang cocok? Kalau misalkan ini, saya pilih selanjutnya. Kita lihat gambarnya seperti apa. Ini masih berupa gambar ya, belum video.
Tapi kalau mau dalam bentuk video, teman-teman harus membuatnya melalui Canva. Ini sudah ada. Kalau bentuk persegi seperti ini, mendatar memang langsung pas. Tapi kalau persegi, ini ada space di atasnya kosong, abu-abu. Karena format awalnya yang saya buat adalah horizontal. Jadi kalau mau aman, kita buat bentuk persegi. Ini untuk iklannya. Ini bisa pilih nih, cocok yang mana. Kalau misalkan kita pilih yang mendatar, ini atau horizontal, maka pas nih hasilnya. Di sini, kalau di beranda juga kurang pas. Kalau misalkan kita pilih persegi, nah, kepotong nih jadinya. Berandanya. Misalkan kita batalkan ya. Ya, yang berandanya kepotong. Nah, maka tampilan previewnya akan seperti ini. Ini langsung berubah semua tampilannya. Teksnya apa nih? Teksnya ini akan muncul di atas gambarnya. Misalkan ya, saya ingin menuliskan yang harus berhubungan dengan targetnya, harus berhubungan juga dengan gambarnya, kontennya ya. Ini akan muncul di sini. Ini semua harus berhubungan. Misalkan mentoring and sukses dalam penjualan dan perekrutan online. Keterangannya bisa dibuat lebih panjang ya. Itu harus masuk di dalam kelas copywriting. Ini kemudian ini ya, kita masuk dalam Canva kembali. Misalkan saya mau pakai yang ini nih. Copywriting teman-teman bisa di luar Facebook Ads ya, bisa tuliskan di Word terlebih dahulu atau di Notepad. Setelah tertulis copywriting-nya, maka nanti tinggal kopas. Ini tampilan Canva pada saat kita membuat video. Ini iklan saya yang berjalan saat ini seperti ini. Tapi sudah berakhir tadi jam 7 malam. Sekarang kita kopas ya. Kita duplikat, maka kita edit yang halaman pertama. Kita cocokkan nih dengan judulnya yang tadi. Mentoring. Kita buat besar semua ya. Mentoring leader MLM via online. Ini saya buat seperti ini, baca testimonial sukses murid. Ini nanti saya sesuaikan dengan copywriting-nya ya. Misalkan ini, terus ini lagu-lagunya. Ini saya berikan lagu.
Di sini kita bisa atur berapa lama iklan ini berjalan. Jadi videonya ini muter berapa lama, dan ini saya berikan lagu supaya lebih menarik perhatian orang ya. Kita bisa play lagunya. Ini teman-teman kedengeran ya lagunya? Dengar, Coach. Dengar ya? Dengar. Itu lagu-lagu sudah disiapkan oleh Canva, termasuk animasi seperti ini. Itu sudah ada semua. Coach, kalau Tapi ini kan dari handphone nggak bisa dikasih lagu ya, Coach ya? handphone nggak bisa, Oh. harus laptop. Sekarang kita coba download ya. Kita coba download yang halaman pertama saja. Kita klik done, kemudian klik download. Sambil kita tunggu selesai, saya coba copy untuk copywriting-nya. Copywriting ini harus sesuai dengan gambar atau videonya, dan sesuai dengan target audience-nya, sesuai dengan judulnya. Semakin itu sesuai semua ya, jadi dalam pembuatan konten ya, video atau gambar itu harus sesuai dengan teks, begitu juga sebaliknya. Teks ini berhubungan dengan copywriting-nya, harus sesuai, dan sesuai dengan target audience-nya. Jadi pada saat pertama orang melihat iklannya kita, dia harus melihat, oh, aku banget nih. Itu yang pertama ya. Tapi pertama jangan langsung jualan. Ketika teman-teman langsung jualan pasti akan boncos. Belum kenal ya, belum jadi follower, maka langsung kita tawari. Dia paling cuma nge-like aja. Tapi untuk berikutnya ketika ada sebuah penawaran, biasanya sih dia tidak bisa langsung berinteraksi lebih lanjut ya. Karena masih tahap pengenalan ya. Jadi awareness itu tadi tahapan cold, dingin, kemudian interest, di bagian tengah itu sudah mulai warm. Teman-teman yang sudah syaratnya interest itu apa tadi? Masih ingat? Syarat mereka berada di dalam tahapan hangat. Apa masih ingat? Ada yang mau coba menjawab? Ya, kalau interest itu artinya mereka sudah jadi follower terlebih dahulu dan mereka sudah pernah like postingan atau komentar atau klik salah satu tombol, itu artinya mereka masuk di dalam proses di dalam warm market interest. Saya copy dulu untuk copywriting supaya saya tidak tulis ulang ya. Sambil saya copy videonya yang sudah jadi. Nah, ini dia copywriting-nya.
maka ini akan berubah di sini ya. Langsung berubah. Ini kita harus edit ya, supaya nggak terlalu panjang dan tampilannya lebih oke. Misalkan ini judul ya, di dalam copywriting yang paling atas itu judul, headline. Headline ini harus kita menyadarkan mereka sakitnya apa. Apakah mereka inilah salah satu ya yang termasuk di dalam penyakit-penyakit yang sudah kita sebutkan. Apakah misalkan ya, apakah Anda leader MLM yang butuh, meskipun kita mau target, kita buatnya seperti ini ya, mentoring leader MLM ya. Atau kalau teman-teman mau buat langsung to the point, mentoring leader Oriflame secara langsung, itu juga nggak apa-apa, bisa dicoba juga ya. Tapi ini karena saya ingin cepat ya, itu sudah ada. Apakah Anda leader MLM yang butuh mentoring berjualan maaf tiba-tiba hilang. Sudah muncul ya. Kita hapus, kemudian kita enter, turun satu baris spasi. Kita kasih titik ya supaya ada jarak. Ingat ya, di dalam copywriting ini ada headline, setelah headline berikutnya apa? Ada yang masih ingat? Struktur copywriting setelah headline apa? Yang lama-lama. Isi, Ya. Gimana Pak Didi? inti dari isi yang mau kita sampaikan pesannya. Isi itu masih di urutan yang keempat. Ada yang lain yang masih ingat? Yang dari yang kelas lama-lama ini? Ya. Yang kedua adalah opening ya. Jadi ada hubungannya dengan headline, terus masuk ke dalam penghubung dan isi ya. Jadi openingnya ini ya, misalkan mau tahu cara mendatangkan banyak penjualan online, dan ini kita menyadarkan mereka akan sakitnya mereka ini apa. Ketika mereka baca ini, oh itu aku banget nih, aku ini leader MLM, aku butuh mentoring, berjualan atau rekrut secara online nih. Oh, aku banget, gue banget nih. Ya berarti sudah kena nih ya copywriting atas. Kemudian yang kedua, mau tahu cara mendatangkan banyak penjualan online dan
dan rekrut jualan dan mau tahu cara mendatangkan banyak penjualan online dan cara merekrut melalui Facebook. Melalui Facebook Ads ya, kita pertegas di sini, dan tanpa menghabiskan banyak waktu. Dia sudah baca yang pertama, oh gue banget nih. Yang kedua, wah aku ya mau. Orang sudah semakin masuk lebih dalam ya, wah itu gue banget tuh. Terus berikutnya kita spasi, enter ya, turun satu, kita kasih titik ya supaya ada tampilannya lebih menarik ya. Kemudian kita enter lagi, terus masuk penghubung. Penghubung ini mempertegas kalimat yang pertama dan yang kedua. Jadi semakin dalam. Saya dapat membantu Anda. Saya dapat membantu Anda melakukan. Saya dapat membantu Anda. Saya dapat membantu Anda melakukan mentoring tersebut, misalkan ya. Saya dapat membantu Anda dalam mentoring online. Saya dapat membantu Anda dalam mentoring online. Dan kita pertegas lagi, dan inilah testimoni dari murid-murid saya. Dan inilah testimoni, ini yang Collabs 20 saya ganti, ini testimoni dari murid-murid saya. Ini testimoninya sementara masih gabungan ya, bukan leader MLM semua ya. Tapi tidak apa-apa, ini sebagai contoh, nanti teman-teman bisa buat sendiri testimoninya berupa teks ya dari murid-murid. Testimoni dari murid saya di dalam komunitas marketing Collabs 20. Komunitas online marketing Collabs 20. Nah, ini sudah masuk testimoninya. Ini sudah selesai testimoni sampai di sini ya. Kemudian kita bisa enter, kasih titik lagi. Setelah itu mempertegas testimoninya. Kalau mau tahu lebih lengkap tentang testimoninya, Anda bisa baca testimoni lengkap di sini. Ini langsung saya hubungkan dengan salah satu postingan di Collabs 20 yang ada testimoni-testimoni. Mereka bisa melihat secara lebih detail di dalam postingan tersebut. Kemudian kita kasih titik. Ini karena saya kemarin ngiklankan untuk Collabs 20, maka ini saya sekarang ganti. Saya sudah banyak mencetak orang berhasil di online. Di online ya. Saya ganti. Di online. Dan inilah profil saya misalkan ya.
saya. Ini saya hapus. Sampai di sini apakah ada pertanyaan bisa mengikuti nih teman-teman semua? Nanti bisa dilihat lagi ya rekamannya dan langsung bisa praktek teman-teman. Bisa praktek supaya nggak lupa. Nah ini harus berlatih terus-menerus. Dan inilah profil saya ganti titik 2, kemudian ini yang pelatihnya saya hapus. Jadi saya enter supaya tampilannya lebih bagus ya. Ini teman-teman boleh tulis, atau kalau sudah punya Instagram, account, sudah pernah di branding, nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Ini karena sudah pernah saya branding, jadi langsung saya hapus semua. Dan inilah profil saya, jadi mereka bisa follow di sini. Ini terbalik ya. Ini terbalik. Ini saya hubungkan dengan Instagram, kemudian Facebook page atau halaman, kemudian LinkedIn, YouTube, langsung saya hubungkan semua, sekaligus mendatangkan ke traffic ke 4 media sosial tersebut. Dan ini yang tadi saya hubungkan juga dengan Collabs 20 ya. Saya paste dan follow juga komunitas online saya. Saya 20 di ini adalah call to action. Jadi setelah body text ya, isi copywriting, kemudian berikutnya masuk ke dalam call to action, dan berikutnya saya buat enter supaya tampilan lebih bagus ya. Setelah call to action, saya berikan footline atau diberikan NB. Misalkan kita berikan NB supaya mereka ada emosional ya. Lain. Wah, Namanya ini kenapa Pak? NB. NB NB. ini notabene catatan kecil. NB. Saya berikan NB di sini, misalkan ya, saya berikan NB saya kasih keterangan supaya terlihat eksklusif Pak. Jadi saya harus berikan keterangan saya hanya mentoring beberapa orang saja. Jadi tidak semua orang bisa saya mentoring. Supaya mereka itu bisa berebut. Kok hilang? Belum diiklankan sudah rebutan ini.
Saya hanya mentoring 10 orang saja misalkan. Sepuluh orang saja dalam 1 bulan. Terus koma, siapa cepat dia dapat. Saya kasih tanda seru. Setelah NB kita masuk ke foodland. Ini yang terakhir. Kasih titik. Kasih tulisan terakhir ya. Misalkan saya kasih huruf besar semua. Inilah jawaban atas doa Anda. Inilah jawaban atas doa Anda. Ini sudah selesai. Copywriting-nya. Sekarang kita upload gambarnya. Video yang tadi sudah kita buat di Canva ya. Kita pilih edit, ubah media. Kemudian kita unggah. Ya, sambil kita tunggu. Sorry, ini gambar. Oke, sambil ini ya menunggu, sepertinya ini kita harus mengubah terlebih dahulu ya, harus upload gambar dulu di sini karena ini iklan awareness ya, bukan iklan consideration atau interest atau conversion. Ini butuh waktu yang agak lama. Misalkan kita menggunakan gambar terlebih dahulu ya. Ini judul ini coba kita ubah ya di sini. Misalkan daftar sekarang. Ini akan muncul di sini. Akan muncul di sini daftar sekarang. Kemudian deskripsi ini di bawahnya. Daftar sekarang, deskripsi ini
Saya tulis terbatas hanya 10 orang pertama saja. Kemudian URL situs web ini saya hubungkan dengan menggunakan klikwa.net, maka dia otomatis merotasi ya sesuai dengan prioritas yang sudah saya tentukan ya. Ini kemudian atau bisa juga menggunakan wa.me / nomor teleponnya teman-teman ya. Jadi ini judul di daftar sekarang, kemudian deskripsi munculnya di sini. Jika ini sudah oke semua ya, teman-teman lihat lagi datanya. Kalau sudah oke, teman-teman tinggal klik terbitkan. Itu baru proses awal untuk awareness ya. Jadi funneling-nya belum jalan. Jadi nanti teman-teman harus mempersiapkan anggarannya berapa untuk awareness, kemudian interest consideration-nya berapa, konversinya berapa. Jadi jangan dihabiskan semua di awareness. Nanti uangnya habis uang. Ketika sudah dapat data di awareness, mau masuk di undang orang ke event, uangnya sudah habis ya. Di konversi juga uangnya sudah habis ya. Dia harus dipilah untuk awareness ini kira-kira budgetnya sekitar 20% lah ya dari total budget yang teman-teman siapkan untuk 1 bulan iklan misalkan 1 bulan dipersiapkan budget iklan 1 juta ya, katakanlah awareness ini 20%-nya aja 200.000. Kemudian berikutnya consideration-nya bisa 70 atau 80%, sisanya di konversi untuk closing. Nanti setelah ketemu ada closing ya, misalkan dari 1 juta, ternyata dapat closingan berapa paket sekaligus nih, misalkan yang langsung ambil 7 paket. Total bonusnya berapa tuh di overseas terus kalau closing 7? 550 coach. 550 kalau closing 1. Kalau misalkan ternyata dari iklan ini terus ya budget 1 juta langsung closing 2 berarti 1.100.000 ya dapatnya ya. Betul Pak? Ya kalau yang closing 7 yang pro. Yang 7 paket ya. 7 paket. Ya, itu berarti masih ada profit 100.000. Berarti itu kan sudah profit, kalau sudah profit tinggal di scale up, budget iklannya ditambah. Misalkan ditambah jadi 5 juta ya, berarti tinggal dihitung, berarti nanti bisa profit 500.000-an. Tapi efek kedepannya bisa menghasilkan omset lebih banyak. Ini contoh. Kalau sudah, ya ini ada keterangan ternyata video in-stream audience network, ternyata ada keterangan ya, kita harus hapus. Ya, kalau ada muncul warna merah seperti ini, kita harus hapus. Kita bisa hapusnya di sini ya. Ini tadi video in-stream. Video in-stream. Aplikasi dan situs ya, itu di sini. Kita bisa nonaktifkan atau bisa edit nih. Kalau edit ini agak lama ya teman-teman ya. Bisa dibatalkan atau bisa masuk ke save iklan. Kalau di iklan itu kita bisa ngedit ya, tapi kalau mau menonaktifkan harus kembali ke save iklannya.
Jadi iklan bisa pilih di kiri atau di atas ini. Kita coba turunkan lagi. Ini video in stream. Ini kita hapus. Sekarang kita lihat lagi apakah masih muncul. Kalau sudah tidak muncul, berarti semuanya sempurna, tinggal teman-teman terbitkan iklannya. Tapi saat penerbitan ini pastikan harus ada uangnya. Deposit. Kalau tidak ada uangnya, maka nggak akan tayang. Ternyata sudah oke semua ya. Kalau sudah oke semua, ini saya belum top up deposit ya. Jadi ketika diterbitkan hanya dia nunggu nih sampai ada duitnya. Kita coba ya, klik terbitkan. Ini dia proses, pertama kali menerbitkan kampanye, kemudian insert iklan, kemudian berikutnya menerbitkan iklan. Sudah selesai diterbitkan, kita lihat detailnya. Ini baru awal, teman-teman. Baru awal. Kira-kira gimana nih? Menurut teman-teman training malam hari ini apakah bermanfaat atau bermanfaat banget? Manfaat banyak coach, tapi harus ditambah latihan. Harus latihan, betul. Dan sepertinya kita harus sering-sering ya ikut kelas seperti ini. Siapa yang setuju akan sering-sering diadakan kelas-kelas seperti ini? Ya. Pak Didi setuju? Workshop kan. Ini workshop, benar-benar workshop. Ini sudah selesai ya, sudah selesai, kita klik selesai. Setuju ya, setuju 8. Selonjor. Selonjor. Ini sudah selesai ya. Nanti teman-teman bisa buat ini terlebih dahulu ya. Contoh ya, dibuat awareness dulu. Nanti kalau sudah teman-teman bisa tanyakan ya ke saya apakah ada kesulitan. Kalau kesulitan supaya saya bisa bantu errornya gimana. Dan kalau sudah selesai ya, kalau setelah saya lihat ternyata oke nih, oke, boleh nih dijalankan, anggarannya berapa, baru pasang duitnya. Nggak boleh, jangan dulu deposit dulu ya. Jangan dulu Pak, ketika diterbitkan gini, kalau ada duitnya, wah langsung jalan dia Pak. Ini tunjukkan ke saya dulu, jadi saya harus tahu anggarannya berapa 1 bulan, terus tujuannya apa, harus spesifik ya. Semakin spesifik semakin baik, karena saya bisa membantu memberikan solusi yang terbaik. Kemudian budget anggaran awareness-nya berapa, consideration-nya berapa, conversion-nya berapa. Maka itu akan jauh lebih mudah. Kalau masih ada yang bingung tentang funneling ya, funneling itu apa, teman-teman bisa lihat di dalam grup 12 jurus yang di active member, bisa lihat digital sales funnel itu apa, penjelasannya di sana ada semua. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ini tidak terasa sudah jam 9 lebih. Besok saya akan jelaskan lagi, tetapi lebih ke arah event. Cara rekrut melalui online. Kalau ini kan tadi tentang awareness, besok kita akan belajar tentang consideration ya, karena untuk recruiting. Itu proses yang funnel yang tengah. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Sudah paham semua, sudah cukup jelas. Besok pagi latihan. Besok pagi latihan. Ini hari Sabtu besok tentang Facebook event. Minggu saya masih belum tahu apakah akan ada tambahan lagi tentang basic-basic seperti ini. Nanti saya umumkan lebih lanjut. Tapi yang pasti besok tentang Facebook event.
teman-teman harus latihan main di sini. Bagi yang belum ada Facebook page-nya atau halaman Facebook-nya, segera dibuat dan segera diotak-atik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekian dulu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktek dan segera tanyakan apakah ada kendala di mana, silakan bertanya. Semakin cepat teman-teman praktek, semakin baik, semakin cepat dapat duit dari Facebook Ads. Dan untuk teman-teman yang di Surabaya, saya ingin mengajak teman-teman untuk langsung praktek secara offline, bawa laptopnya, saya akan dampingi harus tekan apa, mentoring secara offline. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Ya, Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih semuanya yang sudah ada yang di Zoom maupun di Facebook. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga apa yang saya berikan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Sukses selalu untuk